Selepas jam 00 itu saya terbangun ya. Ada teman saya di sebelah. Dia tidur, saya masih bangun karena dengar suara itu hampir 3 menit. Ini 3 saya menit ya. benar-benar mendengarkan suara itu. Oke. Dia tertawa tapi merintih. Suara itu jauh atau dekat? Dekat awalnya. Awalnya dekat. Sedih gitu ya. Hello guys, welcome back to my channel ya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita nih, asalnya dari daerah Tangerang Selatan ya, Pemulang. Namanya adalah Mas Bayu. Iya. Gimana Halo. kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, Mas Bayu ini mau menceritakan tentang salah satu kisah atau kejadian yang pernah dialaminya sendiri bersama teman-temannya juga. Jadi kejadiannya itu ada di dalam rumahnya sendiri. Coba bayangin kalau kita tinggal di rumah dan dalamnya itu kita selalu diteror sama yang ada di sana. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita tanya nih Mas Bayu. Ya. Jadi awal mulanya ini tinggal di sana sudah dari tahun berapa ya Mas? Tinggal di sana 4 tahun yang lalu kurang lebih. 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Tempat itu dulunya adalah sebuah perkebunan yang memang ada pohon-pohon besar ya di situ ya. Pohon besar. Nah, karena saya mencintai lingkungan dan saya suka sama pohon gitu ya. Kebetulan pohon buah gitu. Jadi saya pikir saya biarkan saja di situ pohonnya sehingga nggak saya tebang. Jadi saya bikin rumah dengan konsepnya natural lah ya. Konsep natural. Saya mengalah gitu. Jadi saya mundur. Kebetulan pohonnya ada di depan kamar saya. Pohon itu dulunya memang pohon yang cukup angker menurut orang-orang di sana. Oke. Betul. Jadi itu pohon sudah ada mungkin udah puluh tahunan ya? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun ya. 15 sebelum sampai 20. Mas Bayu tinggal di sana ya? Sebelum, betul. Oke. Tetangga-tetangga bilang dulu di tahun 90-an sudah ada orang yang seperti stres gitu ya, atau dia hopeless, tidak punya harapan apa-apa, putus cinta, gantung diri di pohon itu. Oke. Kalau boleh gambaran, ini pohonnya pohon apa ya? Itu pohon jambu bol ya. Jambu bol. Jadi pohon itu memang sudah sangat rimbun, besar dan tua. Oke. Makanya saya pikir, menurut saya gitu ya, kita harus tetap mempercayai atau mengimani hal-hal yang gaib. Yang gaib itu pasti ada, Allah pun gaib ya. Jadi kita harus percaya dengan itu, karena kekuatan di luar kasat ya gitu. Kalau di kasat mata itu sangat banyak sekali ya. Bahkan kerajaan jin pun ada. Menurut orang yang bicara di situ ya, tetangga saya, dia sesepuh di situ, dia bilang ini adalah satu tempat atau posnya salah satu jin-jin yang cukup menyeramkan menurut dia. Jadi di situ pusatnya karena ada sejarahnya mungkin ya, sehingga mereka pada berkumpul di sana. Ya, di zaman Belanda tahun 1896 saya baca sejarahnya Stasiun Sudimara. Mungkin teman-teman yang tinggal di Tangerang Selatan tahu ya, sebagian besar Stasiun Sudimara yang jadi pusat distrik perputaran ekonomi di situ ya. Ada satu tempat itu ternyata itu ruangan penyiksaan. Masih menempel itu. Zaman penjajahan dulu ya. Penjajahan Belanda tahun 1896, 1899, 99 ya, maksudnya hampir 1990. Itu diresmikan Stasiun Sudimara dan itu memang tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan. Pribumi menjadi orang ketiga. Yang pertama Belanda Eropa, yang kedua Indo, yang disebutnya Sinyo Tononi ya. Yang ketiga itu orang lokal kita pribumi. Itulah orang yang sangat disiksa ya, sangat ditekan gitu. Untuk bikin rel stasiun ya dari kota ke Merak ya. Bayangkan saja itu. Ada ruangan penyiksaan dan itu masih ada ruangan penyiksaannya. Masih ada ya, dijadikan monumen sejarah ya. Monumen sejarah, betul sekali. Nah, saya nggak jauh dari situ. Kebetulan pohon-pohon yang ada di situ disebutnya Kampung Gedong daerahnya ya. Karena memang ada sebuah gedung dulunya. Orang Betawi bilang gedong. Nah, gedung Belanda untuk mengawasi pohon karet. Jadi dia buat perkebunan karet, industri. Orang kita pribumi waktu itu menjadi kacungnya, budaknya. Begitu. Nah,
Begini ya, Rip ya. Saya sebelumnya tidak pernah percaya dengan hal-hal yang mistis, orang ketemu kuntilanak dan sebagainya gitu. Sampai pada saat saya mengalaminya sendiri gitu, Rip. Iya. Ya, saya Saya dengan mengalaminya sendiri. kebiasaannya kan nongkrong gitu, main musik ya. Jadi nggak percaya sama hal gitu awalnya ya. Saya kurang Oke. percaya. Setengah ya mungkin. Tapi memang sampai pada tahun 2017 saya diperdengarkan dengan suara kuntilanak yang sangat merintih suaranya. Saya merinding nih, Rip ya. Iya. Karena pas malam Jumat waktu itu selepas jam 00 itu saya terbangun ya. Ada teman saya di sebelah. Dia tidur, saya masih bangun karena dengar suara itu hampir 3 menit. Rip, ini 3 saya menit ya. benar-benar mendengarkan suara itu. Dia tertawa tapi merintih. Suara itu jauh atau dekat? Dekat awalnya. Awalnya dekat. Sedih gitu ya. Dia tertawa sedih seperti minta pertolongan atau disiksa gitu ya. Siksa ya. Sangat menyeramkan dan dibarengi dengan bau-bau melati. Saya sangat merinding sekali. Ya emang itu bau-bau khas kuntilanak katanya sih melati ya. Melati. Padahal di tempat saya nggak ada pohon melati. Ada nggak sih kejadian yang dialami juga oleh orang lain di dalam rumah sendiri gitu, selain Mas Bayu yang ngalamin? Ya, salah satu personil band saya, pemain drum gitu ya, dia juga sering beberapa kali melihat ada makhluk yang besar ya, tinggi seperti saya. Dia pikir itu bayangan saya, padahal saya lagi di luar. Lagi di luar ya. Saya lagi di luar. Ki, ini gue di luar. Kak, lu udah di rumah gitu kan? Nggak ada siapapun di rumah. Dia langsung kabur keluar. Si pas kita ada di momen itu ya kaget ya. Kaget shock sekali. Pasti shock banget ya. Pasti shock sekali. Lagi santai main ke rumah temen, nggak tahu didatengin sosok kayak gitu. Iya, padahal saya lagi di luar. Jadi dia udah duluan masuk dan saya betul lagi di luar, kunci saya simpan di tempat yang dia sudah ketahui gitu. Itu memang kejadian yang memang terjadi. Beberapa kali teman saya pun pernah di situ. Bentuknya itu seperti Nyai Dasimeh orang zaman dulu tahun-tahun 18 tahun 17 ya. Nyai itu kan dulu nyai istilah kayak selir gitu ya, zaman-zaman Belanda ya. Betul. Atau Nyi Roro Kidul. Kebetulan orang yang ceritanya sudah meninggal. Sudah nggak ada. Dia cerita di sini di sini banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak lantas mempercayainya gitu, karena kan tidak mengalami. Ketika saya sudah mengalami, saya baru percaya gitu. Dan pohon besar itu sampai sekarang nggak saya tebang. Nggak ditebang. Iya. Setelah hal itu apa yang dilakukan nih, kan kita tinggal di sana ya. Pastinya kita nggak mau dong diteror atau diganggu lah baratnya. Lalu apa nih yang udah pernah dilakukan gitu? Ya, karena saya Muslim gitu ya, jadi saya juga baca Al-Baqarah dan baca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sudah cukup dengan itu, insya Allah kita akan bisa mengatasi itu. Saya udah hampir 4 tahun tinggal di situ. Udah hampir 4 tahun ya? 4 tahun. Dan memang itu jadi terbiasa gitu, ada bayangan-bayangan atau ada suatu hal yang aneh. Waktu itu saya pernah ajak teman saya untuk mampir ke situ 2 orang laki-laki. Setelah ke sana memang pas banget ada bau melati gitu sih. Itu sangat menyeramkan sekali gitu, karena iya pastinya nggak ada pohon melati di sana gitu, tiba-tiba bau melati aja gitu kan nggak masuk akal ya. Gitu. Oke, kalau misalnya di sana udah pernah ngajiin belum nih kira-kira? Sudah sangat sering sih. Udah sering ya? Ngajiin sudah sangat sering. Memang saya sadar bahwa dunia itu ada itu ya, dunia jin pasti ada. Di Al-Quran pun sudah disebutkan. Tapi memang menurut saya sebagai seorang manusia gitu ya, kita makhluk hidup yang ada di bumi. Gitu. Itu dunianya udah berbeda. Iya, memang kan kita hidup berdampingan ya. Tapi secara nggak langsung, misalnya kita sudah menempati rumah, kan kita maunya nyaman gitu ya, aman ya, tentram. Tapi kalau ada sesuatu yang seperti itu, mungkin kalau belum terbiasa kan kaget seperti Mas temannya tadi Rifki ya. Betul. Jadi kaget kalau Mas Bayu udah terbiasa. Nah, setelah pengalaman tadi dilihatin sosok seperti
sebut seperti yang ada di pohon tadi ya. Iya. Ketawa. Lalu ada hal lain nggak nih yang dialami lagi? Iya. Teman saya ketika selepas maghrib, dia malah di atas rumah saya 3 lantai ya. Di lantai 3 itu kebetulan topnya pohon jambu tadi gitu ya. Sengaja saya biarkan pohon itu tidak terbang karena saya pun sudah bersahabat dengan makhluk-makhluk itu. Kecuali teman-teman saya. Jadi udah CS ya? Udah CS. Tapi lucunya memang nggak ada yang pernah berani nginep di tempat saya. Oh gitu. Kayaknya ini tantangan nih buat gue nih, buat nginep di rumah Mas Bayu. Oke, mungkin di podcast berikutnya kita bisa coba. Nah, ya. Kita bisa nginep bareng-bareng, bisa live langsung nanti. Betul sekali. Uka-uka dong. Iya. Nah, ada nggak sih yang pernah kerasukan gitu? Kerasukan pernah ada waktu itu. Jadi arwah si perempuan yang gantung diri ini entah 1 atau 2 orang gitu ya. Itu pernah merasuki beberapa orang di situ. Sebelum saya membangun rumah itu ya. Iya. Memang sangat menyeramkan. Ininya yang pekerja proyeknya. Pekerja proyeknya betul. Pekerja proyeknya ada. Dia sakit setelah menebang pohon di sebelah kiri itu. Saya juga larang karena masih berbuah. Iya. Betul. Dan ada sumur kecil di bawah pohon di tempat saya. Dan kelihatan nggak sumurnya itu udah lama atau baru dibuat gitu? Itu sumur lama ya. Sumur lama. Tapi airnya masih bagus. Masih bagus. Sampai sekarang saya masih pakai airnya. Iya. Dengan mesin air disedot itu ya. Memang sangat menyeramkan. Banyak kalajengking di sana. Kalajengking ya. Kalajengking banyak sekali. Oke. Cukup lembab soalnya ya tempatnya. Iya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita itu rutin nggak sih kejadian, misalnya kan udah lama nih, udah 4 tahun nih. Ya. Sampai sekarang masih nggak? Terakhir deh kapan ya? Terakhir. Iya. Yang saya sangat aneh, ada beberapa barang saya hilang gitu ya. Iya. Contohnya maling atau apa tuh? Nah itu dia ya. Lucunya bukannya maling, Rif ya. Jadi seperti teman saya taruh jam tangan di kamar mandi, pindah ke kolong tempat tidur. Oh, iseng ya berarti dia, iseng. Orang baru ya, tapi kalau saya sih memang kadang-kadang suka dibingungkan juga gitu. Kunci gitu kan. Saya cari-cari di mana-mana gitu. Nggak ketemu, Rif. Iya. Nggak tahunya di kantong saya. Oh, ada. Di kantong saya naruhnya lupa. Ntar lupa kayaknya. Gue juga kadang-kadang gitu nih. Oh gitu ya. Mau keluar ya kan. Perasaan ada duit tuh di lemari. Gue teh udah nggak ada. Oh, beli bensin kali? Enggak, udah kebelanjain kemarin. Udah habis. Jadi bukan hilang sih, lupa kayaknya. Bukan hilang ya. Ya itulah, jadi yang terjadi selama ini memang seperti itu. Mereka masuk ke alam bawah sadar kita ketika kita tidur, ketika kita capek, energi kita turun, mereka masuk ke dalam. Oke. Pas saya pernah dicium soalnya waktu itu sama salah satu setannya itu ya. Dicium, berarti ini setan cewek nih. Seru banget nih. Dicium gimana nih Mas saat waktu itu? Dia datang, ketawa-tawa, cekikikan, terus mengejar saya. Jadi kejar terus lari aja tuh ya akhirnya. Ini dalam kondisi sadar ya? Dalam kondisi tidur. Oh, tidur. Dari dalam mimpi nih? Dalam mimpi. Masuknya, okay. Betul. Tapi capek banget gitu. Saya tuh kayak disuruh kerja tapi nggak dibayar, gimana sih? Iya. Lari keringetan capek gitu kan. Udah nyampe saya ditangkap sama dia, dicium. Lidahnya panjang. Oh. Saya nggak tahu itu dedemit atau apa. Sosoknya panjang cewek apa gimana? Nah, sosoknya perempuan muda. Perempuan muda. Pakai apa sih namanya, kayak kemben gitu ya. Pakaian orang zaman dulu. Memang itu di situ arwahnya orang zaman dulu. Cantikan mana sama mantan? Hampir sama sih. Hampir sama. Mirip ya. Mungkin mantan saya ya. Bisa jadi ya mantannya masuk ke mimpi jadi setan gitu. Iya. Bisa jadi. Ya itu ya, kalau misalnya kita tinggal di rumah, gimana cara kita bersatu dengan penghuni yang di dalam. Tapi kadang dia terusik juga karena dia yang awal tinggal di situ ya. Betul. Mas, ya? Kita pendatang. Iya, kita pendatang. Iya. Nah, caranya gimana? Misalnya kita bisa ngaji, bisa tetap sholat 5 waktu. Jadi saling nggak keganggu gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Yang penting kita yakini saja. Iya. Jika kita seorang muslim ya kita baca sesuai kepercayaannya. Kepercayaan dengan agama masing-masing. Gitu ya. Dengan manusia. Mereka juga sama punya perasaan takut kayak kita ya, Mas ya?
Sama. pastinya ya. Iya. Makanya pas kita takut jadi kayak main nyali-nyalian nih kalau kata gue ya. Kalau misalnya kita berani, dia kemungkinan takut, tapi ada juga yang berani. Nah, intinya lagi dari kita ngisi diri kita dengan amalan-amalan ya kayak sholat kayak yang tadi gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, dengar-dengar selain dicium, pernah sempet tangannya ngalamin apa gitu Mas ya tadi sempet di. Oh ya, tadi Iya. sebelum podcast saya cerita ya. Saya mengalami seperti tangan itu nggak ada dayanya gitu, ototnya gitu ya. Kayak nggak bisa gerak gitu. Itu tiba-tiba ya, tahu-tahu. Tiba-tiba begitu. Dalam seumur hidup saya baru merasakan hal seperti itu. Karena sebelumnya memang saya mimpi dikejar juga oleh setan dan memang dia ini seperti mendekap saya gitu. Jadi pas bangun tidur tahu pas mimpi didekap itu. Nah, setelah saya sadar baru saya sadar gitu kok saya angkat tangan saya kok nggak bisa gitu ya. Seperti orang kalau kesemutan kan masih bisa bergerak ya. Entah kenapa mungkin mereka pun masih nempel ya di dalam badan saya. Saya istighfar aja. Astagfirullahaladzim 3 kali. Terus berulang-ulang sampai saya bisa kembali mengangkat tangan saya gitu, Rip. Iya, kembali normal lagi ya. Kembali normal lagi. Oke. Nah, hal-hal yang mistis kayak gitu yang pernah kita alami, percaya nggak percaya itu pasti ada hubungannya ya. Ada hubungannya sama dunia lain atau dimensi lain. Maka dari itu kita jangan lupa baca doa setiap kita melakukan kegiatan apapun, mau makan, mau tidur, ya. Nah, manusia akan lupa. Lupa dalam arti ketika dia lelah. Di saat dia lelah, di situ setan itu gampang banget posisinya masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya manusia itu lelah sama emosinya lagi nggak stabil, jadi di situ dia gampang banget nguasain tubuh kita ya. Nah, maka dari itu kita harus gimana caranya kita istiqomah. Istiqomah dalam arti apa? Kita harus bisa menjaga di segala situasi, menjaga diri kita, iman kita, ketakwaan kita gitu. Supaya yang hal-hal yang kayak gitu nggak dialami lagi ya Mas ya. Betul. Iya. Tapi tetap baik lagi manusia pasti ada salahnya gitu intinya. Manusia ada salahnya, makanya kita harus terus jangan lepas dari doa. Oke, sekian itu aja podcast gue bersama Mas Bayu. Nanti Mas Bayu berikutnya insya Allah akan cerita lagi tentang rumah di tempat dia yang lama ya guys. Oke, thank you Mas ya. Thank you banget Rip. Oke, thank you udah datang ke sini. Sampai ketemu Rip. Ya, thank you guys. Thank you.